Allahumma salli ala Muhammad. Kemarin kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقال الله تعالى أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar dari Sahibul Kifayah, dari almarhum Bapak Dalih bin Butuk, yang kesemuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan keluarga besarnya senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah bahagiakan hatinya. Amin. Allah berikan kedamaian, tetap istiqomah dalam iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesemuanya mudah-mudahan tetap dalam jaga dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk almarhum Bapak Dalih bin Kutub. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terima amal ibadahnya. Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah tempatkan di alam syurga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru besar kita, yaitu Bapak Ustadz Zulham Arif. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap para guru, bil khusus Ustadz Rawi, Ustadz Anan Syuhadi, Ustadz Afifuddin, para alim ulama, tokoh masyarakat, para sepuh ini semuanya, mudah-mudahan semuanya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah takziah yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kesempatan doa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasa dibaca oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat dalam satu pelaksanaan ibadah salat pada saat sujud terakhir. Kalau kita mau mati, matinya husnul khotimah,
Di sana saat doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sujud terakhir itu kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap doa yang keluar dari lafaz umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat doanya? Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa a'udzu bika min syu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan bukan mati yang syu'ul khatimah. Doa enggak, Pak? Doa enggak? Suka enggak dibaca kalimat doa ini? Ora. Kenapa? Karena kita jarang duduk dalam sebuah majelis ilmu. Rugi orang-orang yang enggak pernah duduk dalam majelis ilmu. Bahkan dengan tegas baginda Rasul mengingatkan kembali kepada kita, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Artinya apa? Setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nafas kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, jadikan waktu kita bermanfaat. Duduk dalam majlis ini. Satu kesempatan Allah berikan lewat sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita pengen matinya adalah husnul khatimah, nih doa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Dalam satu catatan risalah, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka para sahabat di satu pagi ketika perang Tabuk, mereka jalan bersama menghadapi medan perang. Di sana Allah Subhanahu wa taala menampakkan pemandangan yang begitu indah, membuat hati mereka para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damai hatinya. Allah kasih suasana seperti itu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam dalam sebuah kalimat pertanyaan yang kebetulan pada saat itu malaikat Jibril dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, ada apa gerangan? Begitu indah nampak oleh mataku dan mereka para sahabat ketika pagi hari kami berangkat perang Tabuk. Alam begitu bersahabat, begitu damai hati kami, begitu bahagianya hati kami. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, ya Muhammad, lihat, perhatikan, ada sahabatmu yang bernama Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Dia mati ya Rasulullah. Lihat, tengok jenazahnya. Allah kirim. Apa yang terjadi hadirin? Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani, kepergiannya pulang ke rahmatullah, kembali kepada Allah. Allah buat kemuliaan pada dirinya dengan Allah menghadirkan satu pemandangan dari sebuah alam yang begitu bersahabat, begitu bersahaja, hingga bahagia hati mereka para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan jenazah sahabatnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Ya Rasulullah, laksanakan fardu kifayah. Ajak sahabat-sahabatmu, ajak teman-temanku untuk salat jenazah, untuk salatnya jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dilaksanakanlah berjamaah salat ta'ziyah, salat kifayah, salat jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Tersentak baginda Rasul, nampak di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pelaksanaan salat jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Apa yang nampak hadirin?
dua barisan saf. Telah Allah nampakkan mereka malaikat-malaikat Allah ikut bersama berjamaah salat jenazah atas kematian Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Allah karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, kemuliaan apa lagi yang kau berikan wahai Allah lewat dinampakkannya mereka 70.000 orang malaikat Allah dua barisan saf. Ada ikut dalam salat jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Satu barisan saf 70.000 orang malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Totalitasnya Allah hadirkan 140.000 orang malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kemuliaan telah Allah berikan bagi Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Dengan Allah hadirkan 140.000 orang malaikat Allah ikut bersama mensolatkan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Kemuliaan apa lagi wahai Jibril? Hingga mereka para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kifayah, salat jenazah, begitu syahdunya. Allah karim, damai hati mereka para sahabat. Lihat hadirnya seorang ahli ibadah, ahli zikir dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat kedamaian hati mereka para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa wahai Jibril yang telah dilakukan oleh almarhum Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni? Singkat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni semasa hidupnya dia seringkali mendawamkan kalimat Allah, ayat Allah yang tertera di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap saatnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni semasa hidupnya selalu melafazkan kalimat Allah dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Hadirin, beda dengan orang pilah, apalagi jamaah al-Ikhlas. Bengong dikit mikirin bengong dikit mikirin Allah karim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan diri dia ingat Allah, dalam keadaan duduk dia ingat Allah, dalam keadaan berbaring pun, dalam keadaan tidur pun dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang-orang seperti kita, Pak. Jadikan kesempatan ini media dakwah seperti ini, duduk dalam majelis zikir ini, duduk dalam majelis ilmu ini untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak akan pernah kapan tahu kita akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama belajar terus. Kita ingat Allah dalam diri kita, kita ingat Allah dalam duduk kita, kita ingat Allah dalam duduk dan berbaring kita. Bahkan kita diingatkan oleh Allah ketika kita mau tidur, ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak sunnah yang kita kerjakan. Minimal pembelajaran hari ini, pertama, jadikan kesempatan hidup kita untuk terus ingat Allah dalam diri kita, dalam duduk kita, dalam berbaring kita. Baca surat Al-Ikhlas. Dalam sabda lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, nanti di surganya Allah akan dibangunkan istana yang megah, rumah yang mewah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama seperti dia menghatamkan Quran. Dan bahkan siapa orang yang setiap harinya, setiap saatnya selalu mendawamkan surat Al-Ikhlas, insya Allah matinya dijamin husnul khatimah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Irwan Arif
Seperti Iwan ya. Ada Arif ya lagi. Bukan